Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lilis Rahayu dari kelas Teknik Listrik 3A program studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal tugas akhir yang berjudul optimalisasi panel surya sebagai sumber energi penggerak motor listrik pada mesin pemimpil jagung. Kita langsung saja menuju ke pembahasan di bab 1 ya. Nah, di sini ada bab 1 yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari tugas akhir ini yaitu jagung ini merupakan tanaman penting ya setelah padi dan gandum, di mana jagung juga dijadikan sebagai sumber karbohidrat utama di berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi semakin hari ini perkembangan jagung ini semakin meningkat. Begitu pula dengan permintaan kebutuhan jagung. Jadi dengan adanya peningkatan kebutuhan jagung, maka ini merupakan peluang petani untuk meningkatkan pula pendapatan ya. Tapi dalam proses menanam jagung dan meningkatkan produksi jagung juga terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh petani. Salah satunya yaitu hasil produksi jagung itu tidak setara dengan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproses hasil jagung tersebut. Jadi dari permasalahan tersebut itu perlu adanya teknologi untuk memudahkan petani dalam mengolah hasil panen jagung ya. Jadi di sini dibuat mesin pemimpil jagung. Nah, mesin pemimpil jagung yang ada di pasaran itu pada umumnya itu kan menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Nah, hal ini itu menambah jumlah polusi dan yang ada ya, mengingat jumlah fosil itu semakin berkurang. Jadi di sini kita memanfaatkan panel surya sebagai alternatif cara untuk mengurangi ketergantungan energi fosil. Jadi pengoptimalan panel surya ini untuk sumber energi penggerak motor listrik pada mesin pemimpil jagung tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya bagaimana cara membuat mesin pemimpil jagung dengan panel surya sebagai sumber energi untuk penggerak motor listrik. Kemudian ada peralatan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mesin tersebut. Kemudian ada berapa banyak jumlah jagung yang terpipil dalam proses pemimpinan tersebut. Kemudian di sini ada pula batasan masalah ya. Batasan masalahnya di sini pada mesin pemimpil jagung ini menggunakan panel surya sebagai sumber energi penggerak motor listrik. Kemudian motor listrik yang digunakan yaitu motor listrik satu fasa. Kemudian untuk tujuan tugas akhir, di sini tujuan pembuatan tugas akhir ini yaitu untuk mempermudah proses pemimpinan jagung serta mengoptimalkan panel surya sebagai sumber energi penggerak motor listrik pada mesin pemimpil jagung. Kemudian di sini ada manfaat tugas akhir ya. Di sini ada dua, yaitu manfaat bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat. Manfaat bagi mahasiswa sendiri yaitu menambah pengetahuan tentang pemanfaatan panel surya, kemudian meningkatkan kreativitas dalam bidang teknologi pertanian, kemudian mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan itu dalam tugas akhir ini. Kemudian untuk bagi masyarakat ya, itu diharapkan alat ini bisa membantu masyarakat dalam proses pemimpinan jagung. Kemudian dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan panel surya serta diharapkan bisa menjadi pelopor untuk pengoptimalan panel surya dalam bidang pertanian. Untuk metodologi yang digunakan di sini ada studi literatur, kemudian ada perancangan perangkat keras, kemudian ada pengujian dan analisa, kemudian pembuatan laporan. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Di sini ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi tinjauan pustaka mengenai atau penelitian yang berkaitan tentang tugas akhir ini. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Asyhari dan kawan-kawan ya mengenai desain pemimpil jagung dengan sumber tenaga listrik dan itu sumber tenaga surya dan energi listrik PLN.
Sistem yang digunakan yaitu menggunakan panel surya untuk menggerakkan motor DC. Pada penelitian ini, panel surya yang digunakan 100 WP ya pada intensitas 29.300 lux dengan tekanan 8,2 volt dan arus 1 ampere itu memutar motor DC sebanyak 402,4 rpm. Ada juga penelitian dari Nova Prasetyawan pada skripsinya tahun 2019 dengan judul perancangan mesin pemipil jagung menggunakan tenaga panel surya kapasitas 4 kg per menit. Ini pada penelitian ini ya uji coba alat tersebut menghasilkan rata-rata 5,25 kg jagung dengan waktu pemipilan selama 1 menit. Kemudian dijelaskan juga mengenai jagung. Kita skip saja ya. Nah, ini mengenai pemilihan jagung, kemudian ada komponen-komponennya ya. Komponennya tentu saja ada panel surya. Kemudian ada motor listrik DC, ada solar charge controller. Kemudian ada V-belt, ada puli, ada mata pemipil jagung dan baterai akumulator. Kita masuk ke bab 3, di sini ada metode pengerjaan. Di sini ada metode pengumpulan data ya. Jadi pada metode pengumpulan data ini ada metode bimbingan dan studi kepustakaan. Pada metode bimbingan ini kita membutuhkan pengarahan dari dosen pembimbing mengenai koreksi dan juga saran untuk proses pembuatan alat tersebut. Kemudian ada metode studi kepustakaan. Di sini pengumpulan data ya, kita bisa mencari melalui jurnal atau penelitian lain yang berkaitan dengan tugas akhir tersebut. Kemudian metode perancangan alat di sini pertama adalah tahap desain perencanaan. Ya, desainnya kurang lebih seperti ini ya. Ini nanti ada panel surya, ini motor listrik, ini panel kendalinya ya. Kemudian ini di dalamnya ada mata pisau untuk memasukkan jagung dan untuk keluaran jagung maksudnya ya. Ada flowchart-nya. Jadi pada flowchart ini sinar matahari ini ditangkap oleh panel surya ya, kemudian ditampung pada baterai akumulator. Nah, saat saklar on maka motor listrik juga akan on. Nah, motor listrik on ini menggerakkan poros mata pemipil jagung sehingga berputar. Saat saklar dimatikan, maka motor listrik juga akan mati dan mata pisau ini juga akan poros mata pemipil jagung ini akan berhenti berputar. Di sini saat baterai akumulator tidak penuh, maka akan menunggu suplai daya dari panel surya. Kemudian ada metode pengujian ya. Di sini ada pengujian alat dan kemudian ada pengambilan data dan analisa. Ini ada daftar alat yang digunakan ya. Ada multimeter, tang potong, tang kombinasi, tang lancip, voltmeter, gergaji tangan, pindah tangan, bor tangan, obeng plus, obeng min, mesin las, test pen. Dan ini ada bahan-bahannya. Kemudian ini ada jadwal pengerjaan. Nah, di sini ini ada jadwal pengerjaannya ya. Minggu terakhir ini ada subaktivitas. Bisa dilihat. Kemudian ini ada daftar pustaka berisi jurnal-jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam proses pembuatan tugas akhir. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu saja ya presentasi dari saya mengenai penjelasan tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.